Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilja Fatihatur Rofiah, NIM 2019-53029. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi pada pertemuan 5, yaitu tentang database relasional. Yang pertama, kita bahas pada model relasional. Basis data akan disebar atau dipilah-pilah ke dalam berbagai label 2 dimensi. Setiap tabel selalu terdiri atas lajur mendatar yang disebut dengan baris dan lajur vertikal yang disebut dengan kolom. Keuntungan database relasional, yang pertama, bentuknya sederhana. Yang kedua adalah mudah melakukan berbagai operasi data. Istilah dalam database relasional yaitu relasi. Relasi adalah sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Entitas adalah individu yang mewakili suatu yang nyata dan dapat dibedakan dengan yang lain. Yang kedua adalah atribut. Atribut adalah kolom pada sebuah relasi. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Penentu atau pemilih atribut-atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal penting dalam pembentukan model data. Yang ketiga adalah tuple atau record, yaitu baris pada sebuah relasi atau kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Kemudian, satu record mewakili satu data atau informasi tentang seseorang, misalnya NPM, nama mahasiswa, alamat, kota, dan lain-lain. Yang keempat adalah domain, kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut nilai. Yang lima adalah derajat, jumlah atribut dalam sebuah relasi. Yang keenam adalah cardinality, jumlah tuple dalam sebuah relasi. Nah, berikut adalah gambarannya. Kemudian di sini ada tabel mahasiswa. Atributnya yaitu NPM, nama dan alamat. Setiap kolom, setiap field ini disebut dengan domain. Degree atau derajatnya itu dari NPM ini sampai ke alamat. Kemudian untuk record yaitu satu baris data ini disebut dengan satu record. Nah, secara keseluruhan tabel kolom NPM ini atau dengan tabel mahasiswa ini saling berrelasi untuk hubungan tabel dengan yang lain. Selanjutnya adalah relational key. Yang pertama, super key, satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tabel di dalam relasi. Yang kedua adalah candidate key, suatu atribut atau satu set minimal atribut yang mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik dari entitas. Atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik. Yang ketiga adalah primary key, merupakan satu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasi secara unik suatu kejadian spesifik, tapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari setiap entitas. Candidate key yang dipilih untuk mengidentifikasikan tabel secara unik dalam relasi. Setiap kunci candidate key punya peluang menjadi primary key, tapi sebaliknya dipilih satu saja yang dapat mewakili secara menyeluruh terhadap entitas yang ada. Yang keempat adalah alternate key, merupakan candidate key yang tidak dipakai atau tidak dipilih sebagai primary key. Yang kelima adalah foreign key, kunci tamu, atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Poin kedua, kunci tamu ditempatkan pada entitas anak dan sama dengan primary key induk direlasikan. Nah, tabel mahasiswa terdiri dari kolom NPM, nama dan alamat.
di mana NPM ini menjadi primary key, tetapi juga NPM ini bisa menjadi kandidat key. Nama, kolom nama merupakan alternate key, tapi juga bisa juga ke kandidat key. Untuk kolom alamat ini juga bisa ke kandidat key dan juga ke alternate key. Relational integrity rules. 0. Nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris atau tabel tersebut. Nilai konstanta 0 digunakan untuk menyatakan atau mengisi atribut-atribut yang nilainya memang belum siap atau tidak ada. Entity integrity. Tidak ada satu komponen primary key yang bernilai 0. Jadi nilainya itu tidak boleh 0, harus ada angkanya. Misal 1, 2, 3, 4, dan itu tergantung angka berapa yang diminta. Selanjutnya adalah referential integrity. Suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Bahasa database relasional menggunakan bahasa query. Pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Bahasa query lebih ditekankan pada aspek pencarian data dari dalam tabel. Tidak hanya pencarian, tetapi juga bisa menambahkan, menghapus, terus mengupdate. Tapi yang di sini lebih ditekankan pada aspek pencarian data saja. Aspek pencarian ini sedemikian penting karena merupakan inti dari upaya untuk pengelolaan data. Contoh database relasional adalah Microsoft SQL Server, bawaan dari Microsoft, Oracle, yaitu dari Oracle, Microsoft Access, yaitu bawaan dari Microsoft. Model data relationship. Model data kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik atau makna data, dan batasan data. Poin kedua, model keterhubungan entitas, entity relationship models, merupakan model data yang paling populer digunakan dalam perancangan basis data. Entity relationship model atau ER model adalah sementara data yang ada diterjemahkan atau ditransformasikan dengan memanfaatkan sejumlah perangkat konseptual menjadi sebuah diagram data, yang umumnya disebut sebagai diagram entity relationship atau diagram ER. Selanjutnya adalah komponen utama pembentuk model entity relationship, yaitu entitas atau entity, relasi atau relation. Entitas dan himpunan entitas set. Entitas merupakan individu yang mewakili suatu yang nyata atau eksistensinya dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama membentuk sebuah himpunan atau entitas set. Entitas menunjuk pada individu suatu objek, sedang himpunan entitas menunjukkan pada rumput famili dari individu tersebut. Penyebutan himpunan entitas ini seringkali digantikan dengan sebutan entitas saja. Contoh-contoh entitas yang poin pertama adalah semua motor atau motor saja. Dengan entitas motor Honda, motor Yamaha, motor Suzuki, dan sebagainya. Semua mobil atau mobil saja. Dengan entitas mobil Suzuki, mobil Toyota, mobil Honda, dan sebagainya. Semua mata kuliah atau mata kuliah saja. Dengan entitasnya yaitu sistem basis data, algoritma struktur data, logika matematika, dan sebagainya. Himpunan entitas mahasiswa dan himpunan entitas mata kuliah. Di sini terdapat kolom NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Contoh himpunan entitas mahasiswa yaitu kode kuliah
nama mata kuliah dan ini bisa diisi dengan himpunan entitas mata kuliah. Untuk menjelaskan hubungan apa yang terjadi di antara kedua himpunan entitas tersebut, kita dapat memberi nama himpunan relasi atau seperti mempelajari atau himpunan relasi belajar. Kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Seperti ini. Ada 4 gambar atau 4 diagram. Entitas 1 dengan entitas 1, entitas 2 dengan entitas 2, tapi untuk entitas 3 ini tidak ada, entitas 4 dengan entitas 3. Diagram A terdiri dari entitas 1, 2, 3, terus diagram B terdiri dari entitas 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian setiap satu entitas di A ada 2 entitas di B. Entitas 1 ini ada entitas 1 dan entitas 2. Sedangkan untuk gambar nomor 3 ini entitas A terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan diagram B terdiri dari entitas 1, 2, 3. Untuk entitas A ini setiap 2 entitas yaitu 1 entitas di B. Kemudian untuk gambar yang keempat itu entitasnya sama, yang ada di A yaitu entitas 1 sampai 4, yang di B juga entitas 1 sampai 4. Setiap 1 entitas di A entitas 1 di A itu mengarah ke 2 entitas di B, entitas 1 dan entitas 2. Kemudian entitas 2 ini hanya mengacu ke 1 entitas, yaitu entitas 2 saja. Yang ketiga sama, entitas 3 mengacu ke entitas 3, entitas 4 mengacu ke entitas 4 dan juga mengarah ke entitas 3. Diagram entity relationship atau diagram ER. Diagram keterangannya seperti gambar persegi panjang ini menyatakan himpunan entitas. Lingkaran atau elips menyatakan atribut atau atribut yang berfungsi sebagai key di garis bawahi. Belah ketupat menyatakan himpunan relasi. Garis sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atributnya. Contoh ER diagram. Ini ada himpunan entitas dosen dan entitas jurusan. Nah, untuk yang belah ketupat ini tadi adalah relasi. Terus dosen dan jurusan ini itu mengepalai, hubungannya relasinya itu mengepalai sehingga digambarkan dengan belah ketupat. Kemudian untuk elips adalah menyatakan atribut. Untuk entitas dosen, atributnya adalah nama dosen, alamat dosen. Untuk entitas jurusan, atributnya adalah kode jurusan dan nama jurusan. Kemudian untuk relasinya ini juga gabungan dari dosen dan juga jurusan, yaitu memiliki atribut nama dosen dan kode jurusan. Tahapan pembuatan diagram ER. Yang pertama, tahap pembuatan diagram ER awal atau preliminary design. Mendapatkan sebuah rancangan basis data minimal yang dapat mengakomodasi kebutuhan penyimpanan data terhadap sistem yang sedang kita tinjau. Yang kedua adalah tahap optimasi diagram atau ER, final design. Poin pertama, melakukan koreksi terhadap hasil tahap pertama. Bentuk-bentuk koreksi yang terjadi bisa berupa pendekomposisian himpunan entitas, penggabungan himpunan entitas,
atau pengubahan derajat relasi, penambahan relasi baru, hingga perubahan atau pengurangan atribut untuk masing-masing entitas dan relasi. Langkah teknis tahap pertama. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat, menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Poin ketiga adalah mengidentifikasikan dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Yang keempat, menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Yang kelima adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskripsi atau non-key. Derajat minimum relasi. Ada entitas anak, sepeda, dan pelatih. Relasinya adalah entitas anak dengan sepeda, relasinya belajar. Entitas sepeda dengan entitas pelatih, relasinya adalah dibimbing. Derajat atau kardinalitas relasi minimum merupakan hubungan korespondensi minimum yang boleh terjadi di antara himpunan entitas dan satu terhadap himpunan entitas yang lain. Poin-poin ini adalah menjelaskan dari tabel relasi ini. Seorang anak dapat belajar beberapa jenis sepeda atau juga boleh tidak atau belum belajar sepeda satupun. Setiap sepeda dapat dipelajari oleh banyak anak, tapi bisa saja ada sepeda yang belum pernah dipelajari oleh satupun anak. Seorang pelatih boleh membimbing berbagai jenis sepeda, tapi bisa saja ada pelatih yang belum diperbolehkan membimbing satu sepeda pun. Setiap sepeda hanya boleh diberikan untuk satu pelatih, dan tidak boleh ada sepeda yang tidak berpelatih. Contoh kamus data. Anak itu atributnya terdiri dari nama anak, alamat, dan nomor telepon. Sepeda memiliki atribut nomor sepeda, jenis, dan tahap. Bengkel, ID pelatih, nama pelatih, dan alamat. Belajar adalah nomor sepeda dan hasil. Bimbingan, nomor sepeda, ID pelatih, waktu, dan tempat. Sekian penjelasan dari saya tentang relationship. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.